Selamat datang di YouTube channel Yusuf. Ada 7 hal yang dianjurkan dilakukan pada pagi-pagi hari raya Idul Adha. Yang pertama, kita dianjurkan untuk menyambut hari raya Idul Adha dengan penuh sukacita. Seperti hadis dari Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, penduduk Madinah memiliki 2 hari raya untuk bersenang-senang dan bermain-main pada masa jahiliyah. Maka beliau atau Rasulullah SAW berkata, "Aku datang kepada kalian dan kalian mempunyai 2 hari raya di masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Lalu Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari Nahar." Hadis riwayat An-Nasa'i nomor 1556. Kemudian yang kedua, dianjurkan mandi sebelum berangkat sholat Idul Adha. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, ia berkata bahwasanya Nabi SAW mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang ketiga, kita disunahkan untuk menggunakan pakaian terbaik dan memakai wewangian saat sholat Idul Adha. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk memakai pakaian terbaik yang kami miliki pada 2 hari raya. Hadis riwayat Hakim. Kemudian yang keempat, kita dianjurkan untuk tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha, dari azan subuh hingga sholat selesai Idul Adha. Diriwayatkan dari Buraidah radhiyallahu anhu, Rasulullah tidak keluar pada hari raya Idul Fitri sebelum makan, dan tidak makan pada hari raya Idul Adha hingga beliau menyembelih kurban. Hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian yang kelima, kita dianjurkan untuk berangkat lebih awal dan berjalan kaki jikalau bisa. Rasulullah SAW biasa berangkat sholat Id dengan berjalan kaki. Begitu pula ketika pulang dengan berjalan kaki. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keenam, kita dianjurkan lewat jalan berbeda sewaktu pergi dan pulang daripada sholat Id. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sholat Id, beliau lewat jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang terakhir, kita dianjurkan pada pagi hari raya memperbanyak membaca zikir dan istighfar. Adapun bacaan istighfarnya kurang lebih sama dengan istighfar pada saat kita membacanya di waktu sholat fardu. Adapun bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim, 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 dibaca 1000 kali. Untuk versi panjangnya bisa dilihat seperti di layar berikut ini. Bacaannya adalah Astaghfirullahaladzim li wa liwalidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Dibaca sama 1000 kali, jadi bisa dengan versi pendek yang tadi atau yang versi panjang. Kemudian baca juga bacaan zikir berikut setelah tadi istighfar, yaitu bacanya adalah Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi wa bihamdihi, sebanyak 300 kali. Dikatakan, maka barang siapa yang membaca zikir dan istighfar ini kemudian diniatkan pahalanya untuk seluruh ahli kubur muslimin dan muslimat, maka Allah akan mengirimkan 1000 cahaya ke setiap ahli kubur. Dan setelah yang membaca zikir tersebut meninggal, nantinya ia akan diberikan 1000 cahaya juga. Dan setiap ahli kubur akan mendoakan kita karena zikir yang telah kita hadiahkan kepada mereka, yang mana membuat kuburan mereka bercahaya. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.